semuanya yang sedang mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG Daljab tahun ini. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini kita mau berdiskusi membahas tentang materi atau topik strategi pembelajaran. Soal yang pertama, Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, dan wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil-hasil karya daur ulang limbah. Nah, Bapak Ibu, ini soalnya terlihat sangat panjang ya. Panjang sekali soalnya, tapi di sini ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu langkah pertama dan metode project based learning. Jadi, kita harus tahu dulu sintaks dari project based learning itu apa-apa saja, lalu kegiatan di langkah pertama itu yang mana dari pilihan A sampai E. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita merujuk pada sintaks dari model pembelajaran project based learning, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar, di mana di sini membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah. Jadi sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah terlebih dahulu. Nah, setelah mereka mengidentifikasi limbah apa saja yang ada di sekolah, lalu merancang rencana proyek, kemudian menyusun jadwal pembuatan proyek, lalu yang keempat itu memonitor kemajuan proyek, lalu menguji proses dan hasil belajarnya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman membuat proyek. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan soal ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Rudi adalah menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Jadi jawabannya A. Nah, soal yang kedua, pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda memiliki tujuan. Siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi yang berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan? Tujuannya tadi menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Strategi yang mana yang paling tepat? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. Ini menjelaskan. Kemudian B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. Lalu yang C, secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Ini siswa berkelompok ya, mengatasi masalah. Lalu D, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Di sini melakukan kegiatan eksperimen. Lalu E, membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok presentasi membentuk kelompok ahli. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata kuncinya, yaitu dengan prosedur yang benar. Lalu di sini adalah strategi apa? Ini ada prosedur. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang menginginkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan, itu tujuan pembelajarannya ya. Guru memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya
terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen diperlukan persiapan eksperimen termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Nah, setelah itu siswa diminta melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang telah tersedia. Nah, tadi ada ya kata kuncinya itu adalah prosedur yang berkaitan dengan langkah-langkah. Nah, biasanya itu terdapat pada metode eksperimen. Nah, jadi jawabannya adalah D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Digunakan dalam materi atau dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan menggunakan model inquiry 5M adalah A. Contoh air berlumpur dengan warna kemerahan. B. Gambar air sungai yang banyak mengandung busa deterjen. C. Gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak mati. D. Air sungai yang bersih. E. Air sungai yang banyak ikan berenang. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah yang ditanya adalah objek pengamatan yang paling baik. Jadi bagian pengamatan itu objeknya apa yang paling tepat menggunakan model inquiry 5M. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, jadi tadi di soal diketahui bahwa Pak Amir itu menggunakan model inquiries atau scientific 5M yang fase pertamanya itu adalah mengamati. Nah, jadi pada materi pencemaran air sebaiknya objek pengamatannya itu adalah sungai atau perairan yang tercemar. Nah, namun air sungai yang mengandung busa deterjen baik digunakan untuk objek pengamatan pembelajaran inquiry, tetapi kurang memicu konflik kognitif. Jadi kalau kita kasih pengamatannya itu sungai atau perairan yang tercemar dan maksudnya yang ada busa deterjennya, misalnya sungai terus banyak busa deterjen, itu kurang memicu konflik kognitifnya. Jadi di sini Sussman mengemukakan bahwa objek yang menimbulkan discrepant event yang paling baik atau bisa memicu konflik kognitif tadi itu adalah objek pengamatan yang bisa memicu siswa untuk bertanya. Nah, jadi contohnya itu adalah gambar sungai yang ikannya banyak mati, sehingga ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi siswa, kenapa ikannya banyak mati? Nah, itu ya. Atau siswa diharapkan bertanya mengapa ikan di sungai mati. Maka objek pengamatan yang tepat itu ada di opsi C, yaitu gambar sungai yang ikannya banyak ditemukan mati. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu pembahasan untuk strategi pembelajaran. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya agar kita boleh bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat mempersiapkan diri Bapak Ibu.